Jumpa kembali bersama saya di channel Semuanya Bisa. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Seperti biasa, mari kita belajar sama-sama. Kali ini belajar tentang cara membuat kuda-kuda. Langkah pertama adalah kita membuat acuan atau mal. Bagian yang panjang kita potong dulu seperti macam itu ya. Ini kuda-kuda panjangnya lebih kurang 40 kaki atau 13 meter. Jadi kalau membuat kuda-kuda yang panjang seperti ini, kita harus tarik benang biar lurus, biar cun-cun. Di ujungnya dipotong seperti itu dengan tujuan bagian sengkang atau yang pendek-pendek itu kita tidak usah membuat takok. Jadi tinggal dipotong, kita terus boleh pasang. Ketika membuat mal yang pertama kali harus betul-betul diperhatikan ukurannya, kelurusannya, dan penyambungannya. Jadi yang pertama kali itu harus betul-betul cun-cun. Pada masa proses membuat making harus dipersiapkan patok atau pengunci. Jadi setelah kita membuat mal yang pertama itu kita siapkan pengunci yang tegak-tegak nih ya, maksud saya. Kalau udah dikunci itu yang panjang terutamanya sudah lurus, dikunci semua, atas, bawah, kanan, kiri dibagi pengunci. Lepas itu kita bagi sengkang atau pembagian dalamnya ya. Jadi kalau sudah ukuran pembagian dalam ketemu semua, kita tulis ukurannya. Jadi misalkan bagian bawah yang melintang ke bawah tuh 40 kaki, yang kemiringannya berapa, semua ditulis. Jadi tujuannya untuk mempermudah kawan kita nanti untuk memotong. Jadi yang pertama kali membuat acuan, ukurannya pun ditulis. Langkah berikutnya kita potong semua. Contoh misalkan mau membuat 13 kuda-kuda, dipotong sekali, bawah berapa, kemiringan berapa, terus bagian sangkang itu berapa, kita potong semua. Jadi size nya semua sama panjang. Setelah semuanya terpotong, langkah selanjutnya adalah membuat kuda-kuda seperti yang mal tadi itu. Pada masa pemasangan atau menyekru harus diperhatikan, jangan sampai kita masangnya tuh semakin kecil atau semakin besar. Jadi itulah maksud saya, pada awal pembuat acuan kita potong dulu. Jadi sengkang-sengkangnya tuh, contoh misalkan 5 kaki dipotong semua, ada 13.
batang seperti itu. Jadi nanti memudahkan langkah berikutnya. Jadi sampai nak buat kuda-kuda 13 ke lebih ke berapa ke semuanya jadinya tetap sama, tidak takut makin besar atau makin kecil. Dan perlu diperhatikan lagi di bagian E nya itu kita bagi tanda, misalkan 15 kaki seperti itu ya. Jadi bagian ujung yang lancip ke bagian yang datar kita bagi tanda. Tujuannya supaya kalau ada tergeser sedikit kita sudah tahu. Biasanya kalau tidak ada tandanya atau marking yang kurang tepat, dengan pengerjaannya kurang teliti, itu nanti sudah bergeser. Di setiap kemiringan yang bagian bawah itu pemotongannya kita lebihkan 90 cm atau kurang lebih 3 kaki. Tujuannya adalah jika kita pemotongannya 90 cm atau 3 kaki, jika sudah terpasang di atas bangunan, besi tidak motong begitu banyak ujungnya, baginya itu tinggal sedikit. Jadi kalau kuda-kuda sudah terpasang semua di atas bangunan rumah, kebanyakan biasanya kita hanya memotong lebih kurang 6 inci. Jadi tidak banyak buang pemotongan ya. Biasanya kalau kita tidak perhatikan, lebihnya panjang seperti itu, nanti banyak mubazir. Begitu juga di bagian atas yang bagian lancip, jadi kita lebihkan lebih kurang 3 kaki juga atau 90 cm. Jadi pada waktu sudah diproses di atas bangunan dan dipasang siling atau plafon, untuk menghemat bahan biasanya kan dibuat 2 kaki silingnya. Jadi
kita acu untuk tempat siling itu pemotongannya besi itu tinggal lebih kurang 6 inci. Jadi semua perlu diperhitungkan. Semoga bermanfaat ini, khususnya para pemula yang mungkin kalau bagi para master ini sudah tak ada apa-apanya ya. Jadi mari kita belajar sama-sama. Setiap manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Di atas langit masih ada langit. Jadi mari kita belajar terus, belajar tak mengenal usia, belajar tak mengenal tempat. Selamat mencoba, kamu semua pasti bisa.